Mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai konstitusi. Banyak pengertian konstitusi yang dipahami oleh masyarakat umum. Seolah-olah konstitusi itu sebatas undang-undang, sebatas peraturan, sebatas ketentuan. Sehingga ketika orang berbicara masalah konstitusional atau inkonstitusional, orang juga kemudian terjebak pada pengertian yang berbeda-beda itu. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar bersama mengenai konstitusi. Konstitusi itu yang bagaimana? Apakah konstitusi itu sebatas undang-undang atau sebatas undang-undang dasar atau meliputi semua konstitusi yang tertulis maupun yang tidak tertulis? Harapan kami setelah kita belajar mengenai konstitusi, maka tidak timbul lagi perdebatan mengenai istilah konstitusional atau inkonstitusional seperti yang terjadi pada era sebelum reformasi. Sebagaimana diketahui, negara Indonesia sudah melaksanakan sidang istimewa beberapa kali. Sidang istimewa yang pertama dilakukan pada era Soekarno. Soekarno dimintai pertanggungjawaban oleh MPRS pada waktu itu, yang kemudian Insinyur Soekarno memberikan jawaban di hadapan Lembaga Perwakilan Rakyat dengan mengeluarkan Nawaksara. 9 pasal pertanggungjawaban. Dan hasilnya kita ketahui Insinyur Soekarno kemudian diberhentikan sebagai presiden karena pertanggungjawabannya tidak bisa diterima oleh MPRS pada waktu itu. Nah, diselenggarakannya sidang istimewa pada waktu itu juga menimbulkan pro dan kontra. Artinya muncul pertanyaan, sebenarnya sidang istimewa itu konstitusional atau inkonstitusional. Dan para ahli tata negara terpecah dalam tanda petik, terbagi dalam 2 kelompok. Ada yang mengatakan konstitusional, tetapi ada yang mengatakan inkonstitusional. Demikian juga pada saat negara Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan sebutan atau panggilan Gus Dur. Pada era Gus Dur peristiwanya juga sama. Ketika kemudian Gus Dur harus berhenti sebagai presiden karena tidak memberikan pertanggungjawaban ketika dipanggil oleh MPR, tetapi kondisinya sama. Ahli tata negara juga terkelompok menjadi 2 bagian. Ada yang mengatakan konstitusional dan ada yang mengatakan inkonstitusional. Nah, sekarang kita akan mencoba kenapa muncul perdebatan ataupun perbedaan mengenai yang namanya sidang istimewa. Dan sidang istimewa itu sendiri mungkin pada mahasiswa-mahasiswa yang lahir sesudah tahun 1998 tidak mengenalnya. Namun apa salahnya kalau kemudian kita mencoba belajar bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Nah, para mahasiswa,
Kita awali belajar kita pada kali ini dengan mencoba memahami latar belakang lahirnya istilah konstitusi. Istilah konstitusi sebenarnya sudah lama dikenal. Karena konstitusi sudah dikenal sejak zaman Yunani Purba dengan istilah politeia dan nomoi. Artinya dalam kehidupan bernegara, pada waktu itu sudah ada istilah yang membedakan satu dengan yang lain, yang disebut dengan politeia dan nomoi. Apa itu politeia dan apa itu nomoi? Politeia pada waktu itu diartikan sebagai konstitusi. Sedangkan nomoi diartikan sebagai undang-undang. Undang-undang. Nah, ini pada awalnya. Kemudian di dalam sejarahnya, kemudian kita ketahui bahwa Romawi itu pernah menguasai Yunani. Dan ketika Romawi berada di Yunani, ternyata Romawi melihat ada budaya yang sudah tumbuh di Yunani dan budaya itu cocok sesuai kalau diterapkan di Romawi. Oleh karena itu apa yang ada di Yunani diboyong, dibawa ke Romawi. Dan muncullah satu aliran yang namanya Kaisarismus. Sesuai dengan namanya kaisar, di mana kaisar itu sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sehingga aliran Kaisarismus ini menempatkan perwakilan mutlak berada di tangan kaisar. Artinya segala sesuatu itu kemudian diserahkan kepada kaisar. Orang kemudian tidak berani melawan, menentang kebijakan-kebijakan dari kaisar. Karena apa? Karena rakyat memang sudah menyerahkan itu kepada kaisar. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, artinya dalam kondisi kaisar yang kemudian memerintah, memegang kekuasaan secara mutlak, maka muncul kelompok-kelompok yang tidak suka. Kelompok-kelompok yang kepingin kaisar itu pun juga dibatasi dalam hal kekuasaannya. Nah, muncul kemudian boleh dikatakan golongan tandingan yang namanya golongan Calvanis. Golongan Calvanis ini yang kemudian minta agar kekuasaan kaisar yang mutlak itu dibatasi. Sedemikian kuat perjuangan yang dilakukan oleh golongan Calvanis ini sampai pada akhirnya kemudian disepakati ada perjanjian antara rakyat dan kaisar. Rakyat ini dengan sendirinya adalah rakyat yang tergabung atau masuk dalam golongan Calvanis. Perjanjian antara rakyat dan kaisar ini kemudian ditulis dalam satu naskah yang namanya Leges Fundamentalis. Leges Fundamentalis pada waktu itu belum dalam bentuk yang tertulis. Leges Fundamentalis kemudian dalam perkembangannya ditulis, tetapi yang tertulis itu bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Yang tertulis itu semata-mata dimaksudkan kalau ada salah satu pihak yang mengingkari atau tidak menghormati perjanjian itu.
Nah, di dalam perkembangan berikutnya, lebih-lebih ketika demokrasi itu juga mulai berkembang, maka konsep-konsep yang muncul, konsep-konsep yang ada, utamanya ketika segala sesuatu belum mensyaratkan sahnya untuk ditulis, maka lambat tetapi pasti perkembangan konsep itu berubah. Apalagi ketika muncul aliran hukum modern yang namanya kodifikasi hukum. Dalam kodifikasi hukum ini kemudian yang tertulis itu menjadi syarat. Nah, sekarang ini yang tadi di pengantar saya katakan, kalau kemudian ternyata ada yang berbeda antara konstitusi dan undang-undang, antara politea dan nomoi, kenapa sekarang di Indonesia muncul perdebatan ketika sidang istimewa MPR itu dilaksanakan. Para mahasiswa, sidang istimewa MPR ini memang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamandemen. Belum mengalami perubahan. Jadi Undang-Undang Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, ini sebagai pengetahuan yang harus kalian pahami, supaya ketika mungkin ada orang yang bertanya tentang sejarah, tentang peristiwa pada era Orde Baru, ataupun eranya Soekarno berkaitan dengan masalah kenapa Soekarno dan kenapa juga Gus Dur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Nah, sekarang kita coba analisis kenapa muncul dua kelompok pro dan kontra. Ini kita analisis. Nah, nanti kalian dengan sendirinya juga bisa menganalisis sendiri. Apakah kalian sependapat dengan apa yang saya kemukakan atau kalian punya pandangan yang lain? Yang jelas, yang penting kita bisa menunjukkan dasar hukumnya. Itu yang lebih penting. Nah, sekarang kita lihat kelompok yang mengatakan sidang istimewa itu inkonstitusional. Inkonstitusional itu apa sih? Inkonstitusional itu artinya bertentangan dengan konstitusi. Bertentangan dengan konstitusi. Nah, kenapa kelompok ini mengatakan sidang istimewa adalah inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Kelompok ini mempergunakan dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama, melihat bunyi pasal 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tapi ingat, ini adalah Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Pasal 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatakan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar ini. Artinya apa? Artinya Presiden di dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan itu pedomannya ya Undang-Undang Dasar.
Sehingga kalau segala sesuatunya sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, kenapa harus dipermasalahkan? Ini dasar yang pertama. Dan pasal 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini bukan satu-satunya yang dijadikan sebagai pedoman. Ada pasal yang lain, yaitu pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di mana di dalam pasal 7 dikemukakan Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Masa jabatannya 5 tahun. Itu jelas tertulis di dalam Undang-Undang Dasar. Yang kalian simak adalah Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. Jadi semua yang saya bicarakan ini acuannya pada Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen. Pasal 7 tidak membatasi berapa periode. Yang penting 5 tahun dipilih kembali. Siapa yang memilih? MPR dengan suara terbanyak. Ini. Dan Soekarno atau Gus Dur pada waktu itu ya dipilih oleh MPR dan ditetapkan memegang kekuasaan pemerintahan 5 tahun. Tetapi kenapa 5 tahun sebelum 5 tahun harus diganti? Ini kenapa kelompok ini mengatakan inkonstitusional. Nah, mungkin kalian kemudian juga bertanya, loh, masa 5 tahun itu harus penuh? Kalau kemudian ada sesuatu yang mengakibatkan presiden itu harus diganti dalam masa jabatannya, bagaimana? Kelompok inkonstitusional menunjukkan kapan dan bagaimana presiden itu diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Kelompok inkonstitusional kemudian menunjukkan pasal 8 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Rumusannya apa? Presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya apabila mangkat, berhenti, dan tidak dapat melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Jadi boleh Undang-Undang Dasar memperbolehkan presiden itu diganti sebelum masa jabatannya berakhir. Tetapi alasannya itu, yang pertama mangkat. Mangkat itu artinya meninggal. Bukan mangkat dalam artian bahasa Jawa berangkat kuliah telat misalnya saja, bukan itu. Jadi mangkat ini artinya meninggal. Kemudian yang kedua, berhenti. Berhenti harus kita pahami, kata-kata berhenti itu atas permintaan sendiri. Pasal 8 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak merumuskan kata-kata diberhentikan. Tidak ada. Nah, ini kelompok inkonstitusional semakin yakin bahwa pemberhentian masa jabatan di luar ketentuan yang ada di dalam pasal 8 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah tindakan melanggar Undang-Undang Dasar. Kemudian yang berikutnya, pasal 17 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 17 ini merupakan dasar hukum dari sistem kabinet presidensil, di mana salah satu ciri kabinet presidensil adalah kedudukan presiden kuat. Dia tidak bisa diberhentikan oleh
parlemen atau DPR. Ya, ini dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman kelompok yang mengatakan inkonstitusional. Nah, cuma masalahnya baik pada era Soekarno maupun era Gus Dur, dua-duanya kan tetap lengser. Dua-duanya tetap berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Nah, kemudian pertanyaannya adalah dasar hukumnya apa? Kelompok konstitusional adalah kelompok yang mengatakan sidang istimewa itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan sendirinya kelompok ini tidak hanya sekedar mengatakan tidak bertentangan, tetapi kelompok ini juga mencoba memberikan argumen-argumen hukum. Nah, argumen-argumen hukumnya bagaimana? Ini dasar hukumnya seperti ini. Yang pertama, berangkat dari pengertian konstitusi. Konstitusi itu apa sih? Kelompok konstitusional tidak berangkat dari pengertian konstitusi seperti yang dirumuskan oleh definisi-definisi dari luar negeri, tidak mengacu pada pendapat Herman Heller misalnya, tetapi kelompok ini yang melihat bagaimana konstitusi itu diterapkan di Indonesia. Nah, kelompok ini kemudian melihat pada bagian penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Para mahasiswa, Undang-Undang Dasar yang dipakai pada waktu itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama pembukaan, bagian yang kedua batang tubuh, dan bagian yang ketiga penjelasan. Nah, pada bagian penjelasan itu dijelaskan demikian. Undang-Undang Dasar hanyalah sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebab selain hukum dasar yang tertulis, dikenal juga hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, artinya apa? Negara Indonesia menerjemahkan konstitusi itu sama dengan hukum dasar. Hukum dasar bisa dibedakan menjadi 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis meliputi apa saja? Yang tertulis pada era ini yang mengikuti TAP MPRS nomor 20 /MPRS /1966 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dan sumber hukum. Nah, di situ kemudian banyak peraturan perundang-undangan yang dikenal. Ada Undang-Undang Dasar, ada ketetapan MPR, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, ada instruksi presiden, ada peraturan daerah. Peraturan daerah saja kemudian ada provinsi, ada kabupaten atau kota, dan lain sebagainya. Ini menurut kelompok konstitusional. Jadi ketika berbicara konstitusi, kelompok ini mengatakan jangan hanya sekedar melihat undang-undang dasar seperti kelompok
inkonstitusional, ya kan? Kalau tadi kalian perhatikan, kelompok inkonstitusional itu kan memang semuanya mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Karena kelompok ini mengartikan konstitusi itu sama dengan Undang-Undang Dasar. Nah, sedangkan kelompok yang konstitusional pandangannya berbeda. Undang-Undang Dasar itu hanya sebagian dari konstitusi. Karena apa? Ada yang lain. Yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ada ketetapan MPR, ada undang-undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Bahkan ada hukum dasar yang tidak tertulis, yang disebut dengan konvensi. Ini kelompok konstitusional pandangannya seperti itu. Sehingga sekali lagi kelompok konstitusional ini tidak melihat konstitusi itu semata-mata Undang-Undang Dasar tahun 1940. Kemudian dasar yang kedua, penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedudukan presiden adalah kuat, tidak dapat dibubarkan oleh DPR. Itu sistem kabinet presidensil. Tetapi dalam konteks yang berbeda. Artinya yang memberhentikan presiden itu bukan DPR. Seperti sistem kabinet parlementer. DPR hanya mempunyai fungsi kontrol, fungsi pengawasan. Dan hasil kontrol yang dilakukan oleh DPR kemudian disampaikan kepada MPR. Nah, MPR inilah yang kemudian meminta pertanggungjawaban presiden. Kenapa MPR meminta pertanggungjawaban presiden? Pada waktu itu, pada era itu, presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Artinya, presiden adalah mandataris MPR. Presiden menjalankan kewenangan yang diberikan oleh MPR. Sehingga MPR beralasan ketika kemudian ternyata presiden tidak menjalankan mandat yang diberikan, maka MPR mempunyai hak, mempunyai kewenangan untuk menarik mandat itu. Ini kelompok yang mengatakan sidang istimewa MPR adalah konstitusional. Pasal 4, nah ini pasal 4 ini sama-sama digunakan sebagai dasar. Baik oleh yang mengatakan inkonstitusional maupun yang konstitusional. Tetapi bagaimana kelompok ini mengartikan mempunyai sudut pandang yang berbeda. Nah, pasal 4 ini oleh kelompok konstitusional diterjemahkan, ya apabila pertanggungjawaban presiden dalam masa jabatan ditolak, maka presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Dan di dalam realita sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, ternyata
kelompok konstitusional ini yang senantiasa dipegang dasarnya ini, sehingga ketika kemudian Gus Dur diberhentikan dalam masa jabatan dan digantikan oleh wakil presidennya Megawati, maka ya kemudian negara mengakui, rakyat mengakui bahwa presiden pada era berikutnya adalah Megawati. Nah, itu para mahasiswa ketika kita berbicara konstitusi. Ini harus kita pahami terlebih dahulu supaya kita mempunyai konsep atau pandangan yang sama. Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, setelah terjadi perdebatan yang seperti itu, maka kita atau negara Indonesia setelah masuk era reformasi mencoba untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalau kalian baca hasil amandemen yang pertama yang dilakukan pada tahun 1999, itu kan lebih banyak berpusat pada mengubah kekuasaan presiden. Kekuasaan presiden yang pada era sebelum reformasi itu dianggap terlalu banyak, terlalu luas, sehingga ada kecenderungan berkuasa secara mutlak. Nah, oleh karena itu, hasil amandemen yang pertama orientasinya pada pengurangan pembatasan kekuasaan presiden. Termasuk di dalamnya bagaimana kemudian perdebatan sidang istimewa itu diharapkan bisa diakhiri. Artinya apa? Artinya kemudian kalau kalian perhatikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen, maka yang pertama yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan adalah kekuasaan presiden ada 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 periode yang sama. Artinya apa? Artinya sekarang presiden itu ya maksimal 2 kali 2 periode masa jabatan. Kalau dihitung ya maksimal 10 tahun. Tidak bisa lebih dari itu. Berbeda dengan era sebelumnya. Kalau era sebelumnya kan yang penting dipilih lagi sampai 5 periode, 7 periode, tidak masalah, ya kan? Kemudian yang kedua, bagaimana masa jabatan presiden, apakah boleh diganti sebelum masa jabatannya berakhir? Undang-Undang Dasar setelah diamandemen kemudian menambah 1 kata. Kalau sebelumnya kan hanya mangkat, berhenti dan tidak dapat lagi menjalankan kewajiban. Sekarang ada kata-kata diberhentikan. Nah, sehingga menjadi jelas ya. Kalau kemarin kelompok inkonstitusional mengatakan itu tidak sah karena tidak ada kata-kata diberhentikan. Nah, sekarang MPR pada era reformasi menambah kata itu sehingga dengan sendirinya kalau kemudian pada era reformasi ada presiden yang diganti sebelum masa jabatannya berakhir, itu dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar.
Karena sekali lagi ada kata-kata diberhentikan. Kemudian Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen juga sudah memberikan dasar-dasar. Ketika kondisi yang bagaimana sih seorang presiden itu bisa diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Ada beberapa hal, ya kan? Ada beberapa hal. Nah, silakan kalian buka Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dan itu merupakan materi kita untuk yang akan datang. Kita masih akan mencoba berbicara tentang mekanisme sidang istimewa antara sebelum dan sesudah Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamandemen. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian simak, kemudian kalian coba baca, telaah, analisis Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Saya akhiri sampai di sini dulu. Salam sehat dari saya. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Sekian, terima kasih.